Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam tandan berduri. Kembali berjumpa bersama kami channel Bekebun 78. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan video-video yang kami sajikan ke hadapan Anda. Jika memang bermanfaat, silakan Anda subscribe channel ini untuk kemajuan dan perkembangan channel Bekebun 78 ke depannya. Teman-teman, pada hari ini saya membahas berdasarkan mengambil komentar, begitu banyaknya komentar yang masuk ke kolom komentar channel kita. Di antaranya adalah seperti komentar yang ini. Ada juga yang ini teman-teman. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang bermunculan menanyakan bagaimana tentang aplikasi Ajinomoto pada lahan gambut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama teman-teman sekalian untuk membahas bagaimana sebaiknya apakah Ajinomoto ini dapat kita aplikasikan pada lahan gambut. Sebagaimana kita ketahui, lahan gambut ini memang memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan lahan-lahan mineral lainnya, karena memang lahan gambut ini pertama memang kawasannya tinggi kadar asamnya, karena pengaruh mungkin pelapukan tanaman-tanaman yang ada pada lahan tersebut menyebabkan memang mengharuskan adanya perlakuan khusus. Nah, seperti apa aplikasinya, apakah memang dapat kita lakukan, akan kita saksikan pada video kali ini. Jadi teman-teman, sesuai dengan berbagai komentar yang masuk di kolom komentar, pada hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa penonton Bekebun 78 terkait dengan penggunaan pupuk, khususnya pupuk Ajinomoto pada lahan gambut. Namun sebelum jauh kita bahas mengenai hal itu, kita mungkin harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya seperti apa sih lahan gambut, terutama bagi teman-teman yang mungkin baru mengetahui atau juga mungkin selama ini biasa bercocok tanam di tanah mineral. Nah, hari ini kita akan bahas lebih jauh mengenai lahan gambut ini. Lahan gambut ini adalah jenis lahan basah teman-teman, yang terbentuk dari timbunan material organik berupa sisa-sisa pohon, rerumputan, kemudian lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Dan untuk di Indonesia, saat ini luas lahan gambut yang paling besar itu terdapat di Papua dengan luas kurang lebih 6,3 juta hektar. Kemudian disusul di Kalimantan Tengah yang mencapai 2,7 juta hektar. Jadi sebagian besar wilayah di Indonesia ini memang banyak sekali lokasi-lokasi yang terdapat lahan gambut. Bahkan di beberapa daerah lain seperti Riau, bahkan di Bengkulu pun di tempat kita berkebun ini juga banyak lahan gambut. Nah, jenis-jenis lahan gambut ini teman-teman, diantaranya adalah ada yang mor, ada bog, miras, hutan rawa gambut, dan permafrost tundra. Kemudian bagaimana mengenai kadar keasaman? Nah, ini yang menjadi permasalahan teman-teman pada lahan gambut, di mana kadar keasaman di lahan gambut ini sangat asam. Bahkan derajat keasamannya itu bisa mencapai di bawah 4. Nah, ini sangat rendah sekali untuk tanaman, yang membuat tingkat kesuburan tanaman pun menjadi rendah karena unsur-unsur hara makro dan mikro seperti P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, dan Fe yang cenderung rendah ini dibandingkan dengan tanah-tanah mineral, sehingga hanya beberapa jenis tumbuhan tertentu saja yang dapat hidup di lahan gambut ini. Kemudian apa saja sih kandungan yang ada pada lahan gambut? Jadi teman-teman, lahan gambut ini memiliki kandungan unsur K, Ca, Mg, serta P yang rendah, dan juga memiliki kandungan unsur mikro seperti Cu, Zn, Mn, serta B yang sangat rendah pula, sehingga menyebabkan lahan gambut ini kebanyakan tidak cocok untuk lokasi bercocok tanam. Nah, kemudian apakah, ini jadi pertanyaan, apakah lahan gambut ini cocok untuk sawit? Sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan, terutama dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Medan. Ini mengungkapkan lahan gambut ini memiliki potensi yang baik untuk dimanfaatkan bagi pengembangan kelapa sawit. Dari hasil penelitian tersebut diketahui potensi kelapa sawit pada berbagai tipe gambut ini cukup tinggi, bisa mencapai 12 sampai dengan 27 ton pandan buah segar per hektar per tahun. Jadi ini sangat lumayan
tinggi teman-teman. Jadi potensinya cukup besar untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian. Tetapi tentunya semuanya dapat kita lakukan apabila kita melakukan pengolahan lahan gambut ini dengan tepat. Nah, ini harus menjadi perhatian. Seperti apa pengolahannya? Di antaranya itu diperlukan penerapan best management praktis untuk pengembangan kelapa sawit di gambut yang berkelanjutan. Dan juga yang harus diperhatikan adalah karena lahan gambut ini kan lokasi seperti yang di video ini kita lihat teman-teman, ini lahan yang selalu atau banyak sekali tergenang oleh air. Oleh karena itu, tata air yang efektif ini merupakan kunci memperoleh produktivitas kelapa sawit yang tinggi pada lahan gambut. Selain itu harus juga didukung infrastruktur jalan, kemudian jembatan, serta pemupukan dan kultur teknik standar. Nah, mekanisme pemupukan yang tepat ini harus tepat jumlah, tepat jenis, dan juga tepat waktu. Dalam setahun itu harus dilakukan 3 kali aplikasi pemupukan dengan total jumlah pupuk NPK itu bisa mencapai 7,25 kg per pokok per tahun. Pemupukan pertama kali dilakukan pada bulan Januari, Februari dengan jumlah 2,5 kg per pokok. Lalu dilakukan pemupukan lagi pada bulan April, Mei dengan jumlah yang sama. Dan kemudian dilakukan pemupukan ketiga pada bulan Juli, Agustus dengan jumlah 2,25 kg per pokok. Nah, kemudian seperti yang kita sampaikan di awal tadi, apakah lahan gambut ini bisa kita aplikasikan pupuk Ajinomoto? Ini tentunya bagi teman-teman, kita ketahui saat ini harga pupuk mahal, harga sawit turun, dan ini tentunya kita berusaha mencari pupuk alternatif sehingga banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana penggunaan untuk Ajinomoto di lahan gambut. Nah, untuk di lahan gambut teman-teman, jika lahan gambutnya kering seperti yang di video ini banyak genangan air nih teman-teman. Jadi penggunaan Ajinomoto dapat saja kita lakukan kalau dia kering, dalam kondisi kering. Karena kemungkinan penyerapan pupuk oleh tanaman akan cukup besar. Lalu bagaimana dengan lahan gambut yang basah atau selalu tergenang? Nah, untuk kondisi lahan seperti ini, pemupukan ini dapat kita lakukan saat kondisi air sudah tidak tergenang. Oleh karenanya itu tadi, diperlukan drainase yang baik agar apa? Agar pupuk tidak terbawa oleh arus air sehingga pemupukan tadi tidak sia-sia. Jadi kita sudah berusaha memupuk dalam kondisi air tergenang, tentunya tidak langsung akan terserap, tapi kemudian terbawa arus air. Ini yang menyebabkan kita justru akan mengalami kerugian. Nah, kemudian teman-teman, sebelum pemupukan, agar penyerapan pupuk dapat maksimal, sebaiknya kita berusaha juga ini menetralkan kondisi tanah lahan gambut teman-teman. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pH tanah dalam lahan gambut ini relatif asam. Nah, oleh karena itu kita harus paling tidak meningkatkan, mendekati netral misalnya. Mendekati netral ini pH netral ini 7. Jadi bagaimana kita berusaha menaikkan, dengan cara apa? Bisa dengan menggunakan kapur tanah seperti misalnya dolomit atau glycerin untuk meningkatkan pH tanah tadi. Nah, jika kondisi sudah netral atau mendekati netral, maka pemupukan Ajinomoto ini dapat kita lakukan. Dosisnya seperti yang ada pada video-video yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman, memang sebaiknya kita anjurkan lahan-lahan gambut ini menggunakan pupuk organik. Itu banyak juga pertanyaan yang masuk, kemudian saya jawab. Itu sebaiknya memang kita menggunakan pupuk organik. Seperti misalnya pupuk kandang atau ampas kelapa sawit, ini banyak sekali di pabrik-pabrik setelah proses pengambilan kelapa sawit, minyak kelapa sawit, ini banyak sekali ampas. Ini bisa kita dapatkan. Nah, ini bisa digunakan untuk pupuk kelapa sawit. Ini sangat dianjurkan. Karena apa? Karena dengan pupuk ini penyerapan unsur hara oleh tanah ini akan lebih efektif. Jadi bagaimana kita mengupayakan, meskipun kita menggunakan pupuk kimia seperti pupuk Ajinomoto misalnya, maka kita pun berupaya bagaimana untuk menambah atau menyelingi dengan pupuk-pupuk organik. Kemudian ada juga perlu informasi, ini yang terakhir yang perlu saya sampaikan teman-teman, berdasarkan pengalaman dari beberapa petani, bahwasanya untuk pengolahan lahan gambut ini banyak sekali kita melakukan proses pembakaran pada lahan gambut. Padahal ini sangat berbahaya sekali, karena di bawah lahan gambut itu kan banyak sekali bekas-bekas kayu atau sisa-sisa seperti disampaikan tadi, sisa-sisa pohon kayu yang mengendap.
apabila kering kemudian akan mudah sekali terbakar. Oleh karenanya sebaiknya kita pengolahan untuk lahan gambut tidak melakukan proses pembakaran, dan sudah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok tani. Di antaranya mereka melakukan tidak melakukan proses pembakaran, karena dampak buruk dari pembakaran ini juga bisa menyebabkan penurunan permukaan air tanah, dan mikroorganisme yang hidup ini di dalam tanah bisa mati, padahal mikroorganisme ini sangat diperlukan ya untuk pertumbuhan dari tanaman tersebut. Nah, beberapa kelompok tani sudah mengembangkan sistem pertanian tanpa dibakar, seperti pembuatan pupuk bahan organik dengan melakukan pembusukan gulma lahan dan juga semak belukar yang dicampur dengan pupuk kandang, kemudian diolah menjadi pupuk tanaman untuk menyuburkan tanaman. Jadi itu teman-teman, kita berupaya agar jangan sampai lahan gambut itu kita lakukan proses pembakaran yang justru akan menyebabkan kita tidak dapat menanam dengan baik. Makanya kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi itu teman-teman, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi mengenai pemanfaatan pupuk Ajinomoto pada lahan gambut. Nah teman-teman, tadi telah kita bahas bersama bagaimana aplikasi Ajinomoto pada lahan gambut. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi Anda semua. Jika memang bermanfaat, silakan Anda subscribe channel Bekebun 78. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.